Yang kami muliakan, para wakil talqin yang dimampukan hadir pada pagi hari ini. Yang mulia Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Bapak Kiai Haji Taufik Hidayat dari Pematang Siantar, Bapak Kiai Haji Jainal Mutakin dari Ungaran, Bapak Kiai Haji Anang Asyari dari Surabaya, Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukhari dari Jeddah, dan juga Bapak Kiai Haji Samsul Muafi MHI sekaligus yang menjadi pemangku manaqib pada pagi hari ini. Mata anallah fituli hayatihim. Bunda Kayak Amin. beserta para eh, yang menggawangi manaqib online internasional, baik Profesor Priyatno, Bunda Sari, Bunda Dwi, Ustadz Nur Ramlan, dan seluruhnya, senantiasa Allah berkahi semuanya. Para petugas manaqib, para kiai, para asatids, pimpinan madrasah Raudhah Merah Putih sedunia, ikhwan akhwat yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita sudah melewati manakib, dari pra manakib sudah manakib kemarin, yaitu manakib sesungguhnya, yaitu manakib di sirna rasa, yang mana dari hasil para wakil talqin dan juga seluruh pimpinan madrasah Juhuda Ibu Rela bersama dengan Sivitas Akademikus sama menggelontorkan bahwasannya para wakil talqin untuk bisa memberikan dua orang daripada ikhwan untuk menjadi siswa tamak di Usama Saifullah Maslul yang ada di Sinarasa. Dan juga ada beberapa hal penting yang memang harus kita lakukan untuk sinergitas daripada bagaimana harapan dari guru agung kita, dari Pangersa Aba Anom, menjadikan dana abadi ikhwan untuk menjadikan Usama itu betul-betul terlaksana. Jangan sampai seperti di zaman Pangersa Aba Anom, beliau meminta IA, ILN menjadi ulama, tapi tidak terwujud. Sampai sekarang masih IA, ILN. Maka hasil dari rembukan kami bersama, maka dari itu semua ikhwan kalau ingin ikut menjadi penyokong dana abadi ikhwan yang di situ dikelola oleh Pangersa Kiai Haji Amin yang menjadi pemegang amanah dari Pangersa Abah Awos untuk dikelola agar mereka yang nantinya berkuliah di sana itu tidak mengeluarkan biaya lagi dengan dana abadi daripada ikhwan. Dan dana itu digunakan sepenuhnya untuk kita. Maka dari itu, kalau kita menganalisa, otak dan akal manusia sangatlah terbatas. Kemampuan dan pengetahuan juga terbatas. Dan ada yang tidak terbatas. Dialah Allah Azza wa Jalla. Kita sangat bisa untuk bisa meraih sukses. Sangat mungkin untuk segera meraih kemenangan. Tapi bagaimana caranya? Maka caranya jadikan Allah sebagai mitra sejak melangkah di perjalanan. Jadikan Syekh Mursyid sebagai kompas untuk kita berjalan menuju apa yang kita inginkan. Lalu yang menjadi pertanyaan untuk kita, bagaimana menjadikan Allah menjadi mitra sukses, mitra kemenangan, dan Syekh Mursyid menjadi penunjuk arah? Maka caranya harus dengan hidup lurus. Seperti Bangsa Abah mengatakan di dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, dari beberapa
tafsir dari Kemenak ataupun tafsir-tafsir lainnya mengatakan, tunjukilah kami jalan orang lurus, jalan yang lurus. Tapi Pangersa Abah mengatakan pada makna kedisiran rasa kemarin, tunjukilah kami pada orang yang lurus, yaitu orang yang sudah istiqomah, yang senantiasa bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik menuju arah yang kita inginkan. Maka kalau kita bersama dengan orang lurus, pasti kesuksesan dan kemenangan menjadi milik kita. Ya memang kita harus akui, selama ini kita enggan. Kadang-kadang percuma menjadikan Allah dan Syekh Mursyid sebagai mitra sukses. Kita hanya menjadikan pejabat sebagai mitra kita, orang kaya sebagai mitra kita, dan orang-orang yang punya ilmu yang luar biasa pada pandangan awam itu menjadi mitra kita. Padahal kalau kita kembalikan, mereka itu milik Allah. Sekalipun seluruh kekayaannya, semua namanya harta bendanya milik Allah. Maka pemodal satu-satunya adalah Allah memberikan suatu wewenangnya kepada Syekh Mursyid. Maka di sini bagaimana seorang ikhwan melihat semua itu? Bagaimana Imam Al-Qushairi mengajarkan kita melepas diri dengan kalimat yang dikatakan bismillah. Pasti dalam bismillah itu ada huruf ba. Kalau dalam literatur yang kita lakukan, ikhwan yang sering kita dengar, bil barokah wal karomah, bi karomati, bi muzizati, itu pakai bi dengan. Maka dikatakan huruf bi itu oleh Imam Al-Qushairi dibagi menjadi 3 samudra. Yaitu huruf ba dalam bi tersebut Imam Qushairi mengatakan menjadi 3 samudra. Yang pertama, lapis pertama, makna nahwu isti'anah, dengan bi sebagai perantaraan, dengan perantaraan. Contoh kata babil kolam, menulis dengan pena. Penanya sebab, tapi yang menggerakkan tangan tetap kita. Maka dalam perantaraan ini, maka pertolongan Allah turun dengan pena tersebut. Walaupun tangan itu sudah kita ada, tapi pena itu untuk menulis kalam yang akan kita buat, tulisan yang akan kita bikin. Yang kedua, menurut Imam Al-Qushairi, makna bi dengan tidak ada sebab mandiri. Kalau bahasa billah, segala sesuatu terjadi hanya karena Allah. Maka Imam Al-Qushairi mengatakan api, air, matahari, hukum sebab akibat itu semua sebab zahiriyah. Hakikatnya tidak ada daya apapun kecuali Allah yang menciptakan saat itu juga. La haula wala quwata illa billah. Maka analogi daripada kaum sufi mengatakan bayangan bergerak karena tubuhnya bergerak. Bayangan tidak punya kekuatan sendiri. Tapi bayangan itu bergerak karena ada tubuh orang tersebut. Begitu juga alam ini. Ia bayangan daripada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah angkat kuasanya, 1 detik alam lenyap. Maka dikatakan zalika bi anallaha huwal haqq. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang mempunyai hak prerogatif untuk semuanya.
Maka dikatakan bahwa ba adalah billah. Segala sesuatu terjadi karena hanya Allah. Lapisan yang ketiga atau samudra yang ketiga oleh Imam Al-Qushairi mengatakan makna sufi fana fil af'al. Jadi fana fil af'al, aku tidak ada, yang ada hanya Allah yang menggerakkanku. Aku tidak ada karena kecuali Allah yang menggerakkan kita. Ini adalah puncak daripada bismillah, daripada bak tersebut. Seorang saya tidak melihat aku yang sholat, aku yang kerja. Syekh Junaid Al-Baghdadi mengatakan Allah yang membuatku sholat, Allah yang memberi aku rezeki lewat tanganku. Contoh kita itu tidak berzikir kepada Allah karena fana'un nafsi dalam kitab Fadhailus Suhur dikatakan bagaimana memfanakan dirinya, semuanya itu adalah pekerjaan daripada Syekh Mursyid. Dan tidak ada pekerjaan kita. Pekerjaan itu dilakukan oleh Syekh Mursyid dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika, istri saya pernah bercerita kepada saya, dikala sedang namanya mensarah kitab Miftahus Sudur, apa itu fana fi Syekh? Ternyata Allah perjalankan. Dikala dia berzikir dengan kalimat tauhid, zikir kalimat tersebut ternyata seperti ada kekuatan yang mendorong itu cahaya dari tubuhnya keluar dan masuk ke dalam tubuh Syekh Mursyid, dan ternyata yang berzikir adalah Syekh Mursyid. Ini menandakan bahwa puncak daripada bismillah yaitu ba, yaitu fana fil af'al. Aku tidak ada, yang ada hanya Allah yang menggerakkan. Maka di sini bagaimana dimensi dari Allah kembali kepada Allah. Maka dimensi dua arah asal dari Allah kembali pada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Secara kosmologis, semua makhluk dicipta oleh Allah. Dihidupkan, dimatikan, dibangkitkan kembali kepada Allah. Maka buahnya itu ada di dalam kolbu. Juhud, roja, dunia terasa sebentar. Dunia hanya sesaat. Tidak akan kita melangkah lebih jauh kecuali bagaimana kita beramal soleh di dunia ini dengan sebaik mungkin, yang nanti buahnya kita dapat di yaumil qiyamah atau di akhirat nanti. Yang kedua adalah dari Allah kembali kepada Allah, tadi kosmologis. Yang kedua adalah spiritual. Bagaimana spiritual itu? Hati awalnya mati, Allah hidupkan dengan hidayah, yaitu talqin zikir yang diberikan oleh Syekh Mursyid ke dalam dada kita. Maka talqin zikir yang sudah diberikan benih tauhid di dalam dada kita harus dirawat. Harus dirawat, harus dikembalikan kesuciannya kembali kepada Allah. Dengan apa? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah dari hati awalnya yang mati, Allah hidupkan dengan talqin zikir, dirawat dengan kita mengamalkan, maka kembali kesucian kepada Allah, maka buahnya dalam kalbu kita adalah tawakal. Rindu hidup hanya untuk Allah. Kalau dalam bahasanya kita, di dalam namanya melaksanakan zikir, pasti ilahi anta maksudi. Allah yang dimaksud. Yang tujuannya adalah wa'atini ma'aka abada. Kemanapun bersama dengan Allah. Kita mendirikan pesantren billah karena Allah. Kita mendirikan tempat-tempat ibadah billah karena Allah juga.
Diserahkan semua kepada Allah, diserahkan kepada orang yang sudah digerakkan oleh Allah. Maka setiap kita menggerakkan sesuatu, maka diawali dengan nama Bismillah dan selesai juga dengan Alhamdulillah. Karena sadar dari awal kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Dan pertanyaan kritis untuk kita, kalau semua dari Allah, kenapa masih ada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, orang-orang yang tidak mau berzikir, orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah, yaitu melaksanakan ibadah sholat? Maka ini adalah tulisan yang sangat halus oleh Imam Al-Qushairi. Maka beliau mengatakan itu adalah adab tauhid. Maka Allah tidak memaksa, manusia diberi ikhtiar, akal dan petunjuk. Maka kalau ada yang dilahirkan dari rahim orang tua yang bukan muslim, maka mereka diberikan Allah apa? Ikhtiar, akal dan petunjuk untuk mereka mencari agama yang hak agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemampuan untuk memilih itu dijaga oleh Allah. Wa matasyauna illa ayyasha Allah. Kamu tidak menghendaki sesuatu kepada apa yang kehendaki Allah. Maka mayyasha, kita itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adabnya ketika orang sudah mendapatkan talqin zikir, hidayah, jangan kita merasa lebih dari orang lain. Tapi kita berusaha menjaga adab dan akhlak kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat semuanya dengan kata bi, yaitu dengannya. Dengan apa perantara di Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebuah menjadikan kita bagaimana Allah berikan kekuatan yang diberikan jama' bainal asbab wa tauhid, berusaha sekuat tenaga, tapi hari 100% kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui guru agung kita semua. Maka dari itu kita bersemangat untuk apapun yang kita kerjakan menjadi orang-orang yang kuat, yang senantiasa ikhtiar dengan akalnya, dengan ilmunya, dengan amalnya yang tiada lain, melibatkan Allah dalam segala apapun yang kita lakukan bersama dengan orang yang senantiasa lurus, yaitu Syekh Mursyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslul. Berkah semuanya segalanya selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.